Nanti suatu saat saya akan ngangkat tema yang kemarin saya bilang. Itu perenungan itu saya temukan dalam perjalanan menuju Talahap. Maksudnya relevan dan signifikan itu sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi ada fenomena apa, gereja itu harus tampil, tapi bukan sekedar tampil, harus relevan dan signifikan. Signifikan itu artinya itu kan kental, terasa gitu kan, besar gitu loh. Nah, kalau sejarahnya itu jelas. Apa? Sejarahnya, loh, rumah sakit, sekolah Katolik, lalu kemudian ternak, itu adalah gereja yang dihadirkan secara relevan dan signifikan pada waktu itu. Yang ternyata sampai sekarang itu juga masih relevan dan signifikan. Maka tantangan generasi penerus itu sebenarnya bagaimana semangat ini, semangat gereja yang tampil relevan dan signifikan, yang sudah didahului oleh para misionaris, para pendahulu. Ini yang harus dihidupkan. Maka kita jangan hanya sibuk ke dalam, justru sekarang harus kegiatan di bidang kemasyarakatan. Iya. Nah, jadi kalau saya renungkan di paradigma kita ini, sejarahnya adalah gereja tampil bagi masyarakat secara relevan dan signifikan. Nah, sejauh mana ini kemudian dihidupi oleh generasi selanjutnya, tak terkecuali oleh kita. Bukan soal senang dan tidak senang ya. Nah, kalau gereja kegiatannya hanya soal hobi ya, saya hobinya menyanyi ya. Susah. Ini kan soal perutusan gereja. Iya. Yang dibutuhkan itu yaitu ekologi ya di sini. Kalau sekarang itu kalau menurut saya ekologi. Dan kita kan sangat ditolong oleh Bapak Suci kan. Makam makin penuh. Ya kan, orang mulai merasakan sekarang itu susah cari makam. Solusinya gimana? Lalu kemudian pencemaran udara, sungai sudah mulai. Mungkin nanti akan muncul wabah yang lain. Ingat, rumah sakit kita itu berdiri untuk menjawab masyarakat yang pada waktu itu kena wabah. Nah, jangan sampai nanti pencemaran akibat limbah yang nggak terolah dalam perjalanan waktu, kalau nggak cepat diatasi, nanti akan melahirkan wabah yang lain. Ya. Ekologi sekarang tuh harus mulai memikirkan mengenai penggunaan tanah, pengelolaan tanah, tapi juga ternak, tapi juga sampah-sampah dan seterusnya ya. Ekologi di tempat ini cocok. Kegembiraan Bapak Suci Laudato Si itu di sini tuh cocok sekali. Hanya sejauh mana orang mau mempelajari itu dan mau rendah hati menghidupi itu. Kalau saya bacanya, itulah panggilan gereja kalau mau relevan dan signifikan di tempat ini sekarang. Waktunya kita semua bersama yuk. Kita hadirkan di gereja yang relevan dan signifikan, yang memang berperan di masyarakat. Yang karena berperan di masyarakat, maka masyarakat nanti mengatakan syukur ada gereja. Bukan dalam arti bangunan ya, tapi syukur ada kegiatan yang diadakan oleh umat Katolik. Ya memang harus ada tim yang untuk memikirkan lalu implementasikan teknisnya itu. Yang pasti nomor satu itu adalah Pembinaan, edukasi. Nggak bisa langsung proyek. Saya kemarin kan bilang, saya banyak belajar di dunia pendidikan. Anak itu ternyata untuk bisa berkegiatan membaca, sebelumnya itu belajar sekian lama dulu. Anak itu ternyata untuk bisa berkegiatan menulis, belajar sekian lama dulu. Nah, jadi saya memahaminya adalah kita harus melihat ini tapi dari kacamata pendidikan.
edukasi, nggak bisa langsung disuruh berkegiatan. Sopir juga untuk bisa nyopir kan belajar dulu, bukan langsung berkegiatan. Wah, mantap nih. Emang harus apa namanya, simultan, saling berkaitan memang. Ya jelas ini Yang susah itu mencari perintis yang mengawali dan menekuni. Edukasi ekologi untuk menyelamatkan, untuk merawat. Sungai di situ tuh jernih kan? ya Dulu di Palaban yang dekat rumahnya Pak Siman itu seperti itu. Sekarang sudah tidak ada program sih masalahnya. yang paling gampang itu mulai dari yang non formal dulu. Non formal itu artinya mulai dari diri dulu, menekuni sambil lihat kiri kanan siapa yang tertarik. Kalau pertama-tama itu mulainya dengan pendekatan struktural, pengurus itu nggak mudah. Kadang-kadang justru yang tidak greget yang bukan pengurus. Jadi kalau pengurus itu greget syukur, tapi jangan pernah diandaikan namanya pengurus pasti greget, belum tentu. Terkadang kan ada toh yang justru bukan pengurus malah greget. Ini belum terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, Bisa itu ya untuk mau pas, Mak Nyos. Itu Markus tuh lihat. Itu Markus. ya. Dari mana coba bawa? Markus! Markus! Lagi santai. Ya santai. Ini apa? Bisa. Bisa nanti. Sami-sami. Nikmati. Wah, ini saya dibagi gelangnya dong. Saya dibagi gelangnya. Enggak. Wah, hebat deh. Ada kelintingnya nih. Udah mati. Sami-sami. Enggak. Ya sama nuhun. Sami-sami.